Yang kedua, karunia menolong kita untuk mendapat kekuatan Tuhan. Ulangin sama-sama, karunia menolong kita untuk mendapat apa saudara? Nah, di dalamnya apa? Yang karunia mana yang nolong kita ada 3. Yaitu karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia nubuat. Nah, kita mau bahas. Bahasa roh. Banyak bingung ya tentang bahasa roh ya. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang gak bisa. Di dalam Alkitab juga ada beberapa bahasa roh. Nah, saya mau jelasin secara sederhana buat saudara. Bahasa roh ada 2 macam. Yang pertama, bahasa roh ini adalah bahasa asing yang dipakai untuk menginjil. Jadi bahasa yang dipakai sama murid-murid, kita tahu di loteng Yerusalem, menerima karunia, tiba-tiba bisa karunia bahasa lidah, yang gak bisa bahasa lain, gak bisa bahasa Mesir, tiba-tiba bisa. Tujuannya apa? Untuk nginjil. Karena mereka akan khotbah di mana-mana. Salah satunya adalah Thomas. Thomas tahu yang gak percaya Tuhan Yesus? Dia nginjil sampai ke India. Sekarang saya mau tanya sama saudara, gimana caranya seorang Thomas, orang Ibrani, orang Yahudi, yang gak bisa bahasa India, bisa nginjil di India? Kan gak mungkin Thomas datang ke India, terus mulai khotbah dalam bahasa Ibrani. Orang Indianya semua bilang, I don't understand what you're saying. Pasti gitu saudara. Mereka gak ngerti. Caranya adalah lewat karunia bahasa roh. Di mana Roh Kudus memberikan kemampuan untuk bisa bicara dalam bahasa itu. Karena itu kalau saudara ke India, itu ada gereja yang ada jenazahnya Thomas. Kenapa? Thomas matinya di situ, martir di situ. Karena bawa ke sana. Saudara ke keliling dunia kemanapun, pasti di situ ada kekristenan. Kenapa? Karena gereja mula-mula udah kemana-mana. Rasul dikasih bahasa roh ke semua bahasa, ke semua bangsa menyampaikan Injil. Karena itu sampai hari ini kekristenan ada di mana-mana. Tapi ada yang kedua bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa surga yang diberikan untuk kita doa. Itu yang kita dengar kalau hari Minggu worship leader atau hamba Tuhan seperti saya berdoa. Itu dipakai untuk kita doa pribadi sama Tuhan. Oh yaralama syaka yaralama yaralama syaka yaralama. Itu diberikan kepada beberapa orang. Untuk apa? Dapat kekuatan. Ayatnya di mana? 1 Korintus 14 ayat 14. Jadi supaya saudara gak bingung tentang bahasa roh lagi. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang apa? Berdoa. Tapi akal budiku tidak turut apa? Rohnya yang berdoa. Menyampaikan bahasa surga. Bahasa roh ada 2. Nah terus ada karunia menafsirkan bahasa roh. Buat apa? Di setiap gereja harus ada. Karena jemaatnya dari negara yang beda-beda. Jadi ada 1 yang menerjemahkan. Dan 3 ada karunia nubuatan. Karunia nubuatan buat apa? Karunia nubuatan itu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan pasti pesan Tuhannya itu membangun, menasehati, menghibur. Mungkin saudara pernah ketemu sama hamba Tuhan yang bisa nubuat. Didoain, dinubuatin. Dan itu kejadian. Kenapa? Karena itu adalah pesan Tuhan buat saudara. Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Tapi pastikan nubuatan itu sifatnya ini. Baca sama-sama apa? Membangun, menasehati, dan apa? Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Membangun, menasih. Kalau enggak itu bukan dari Tuhan. Karena sampai sekarang masih banyak nabi palsu. Satu hari saya pernah didatengin sama pendoa. Pendoa ini bilang, Pastor Michael saya dapat pesan Tuhan buat Pastor Michael. Tuhan berpesan, Pastor Michael gak akan pernah punya anak, Pastor Michael mandul seumur hidup. Gak membangun, gak menasehati, gak beri damai. Bukan dari Tuhan. Buktinya hari ini, Tuhan karunia saya dengan seorang anak. Gak semuanya nubuatan itu benar. Pesan saya gini, tips sebagai gembala saudara. Saya gak bisa ngontrol saudara, tapi saya kasih tips. Saudara ketemu sama orang yang nubuat-nubuat. Kalau nakut-nakutin, kalau gak membangun, itu pasti bukan dari Tuhan. Gak usah diterima, ditolak aja. Tetapi setiap nubuatan itu pasti akan membangun, pasti akan menasehati, pasti akan memberikan kekuatan yang baru. Boleh katakan amin? Nah, Pak, hari ini yang dipakai mana? Nah, bahasa roh yang bahasa lain udah gak perlu lagi. Kenapa? Sekarang sudah ada Google Translate. Sudah ada chat GPT, benar. Udah ada. Jadi Injil udah diterjemahkan ke semua bahasa yang lain. Jadi kita mau nginjil, ada ini. Jadi udah gak perlu. Penafsiran lagi udah gak perlu.
Karena udah selesai. Nah sekarang yang diberikan untuk gereja, sekarang untuk saudara dan saya, doa, bahasa doa. Oh ya ralama syaka ya ralama ya ralama ya. Kita doa. Waktu kita nggak kuat kita doa. Oh ya ralama syaka ya ralama. Nah tapi bukan hanya itu. Jangan lupa ada namanya karunia nubuat. Ulangin sama-sama, karunia apa? Kita disuruh dua-dua. Buka 1 Korintus 14 ayat 5. Supaya saudara pulang di tempat ini udah ngerti. Gak usah bingung lagi tentang bahasa roh dan nubuatan. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan apa Bapak Ibu? Jadi Paulus ngomong gini. Kamu harus berkata-kata dalam bahasa roh. I want you. You should do it. Tapi lanjut. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu apa? Bernubuat. Kalau gak bisa bahasa roh gak apa-apa. Gak perlu dipaksa. Gak perlu tiru-tiru. Ada orang ngerasa bersalah, aduh Pak saya gak bisa bahasa roh terus niru-niru, gak perlu. Bahasa roh bukan kewajiban. Tetapi saudara bisa nubuat. Pastor tapi saya gak bisa dapat pesan dari Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Ini apa? Firman 66 kitab semua isinya pesan dari Tuhan. Hari ini engkau perkatakan firman ini. Kenapa kalau hari Minggu saya khotbah selalu, ayo jemaat baca sama-sama dengan saya. Jemaat katakan amin, jemaat ngulangin ayat, jemaat ngulangin poin, kenapa? Karena saat kita memperkatakan firman, itu kita sedang bernubuat. Hari ini, saat engkau bernubuat atas hidupmu, dari firman. Kau bernubuat atas istrimu, anakmu, keluargamu. Kau bernubuat, engkau lebih dari pemenang. Tuhan memberikan kau kekuatan. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Percayalah apa yang kita nubuatkan, membangun diri kita, memberikan kita kekuatan. Sehingga kita akan lihat apapun yang kita hadapi. Tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Tetapi kita lebih dari orang-orang yang menang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang dahsyat. So, hari ini bisa bahasa roh. Mulai hari ini, suka dan tambahkan doa sama bahasa roh. Nanti malam doa, ambil waktu bahasa roh. Saya selalu setiap hari ambil waktu. Yang gak bisa, minta. Tetapi lebih daripada itu, pastikan setiap hari kita bernubuat. Kasih tahu kanan kiri, kita bernubuat.